Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermuning Puspitasari dari SD Negeri 001 Payung-Payung. Sahabat Rumah Belajar Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022. Selamat datang di Pulau Maratua, satu pulau sekaligus kecamatan paling ujung dari Kepulauan Derawan yang terletak di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Pulau Maratua ditengarai sebagai surganya para pelancong. Lautnya masih alami dengan suasana yang sangat asri. Hutan dan ekosistemnya pun masih cukup lestari. Pulau Maratua terdiri dari 4 kampung. Masing-masing kampung memiliki karakteristik alam dan lingkungan yang berbeda. Masyarakatnya mayoritas suku Bajau. Setiap sudut kampung tampak bersih dan nyaman ditinggali. SD Negeri 001 Payung-Payung terletak di Kampung Payung-Payung. Jumlah penduduknya tidak lebih banyak dari masyarakat di Kampung Teluk Harapan yang merupakan kecamatan. Bicara soal pendidikan, Pulau Maratua memiliki ekosistem pendidikan yang cukup baik meski bisa dikatakan tertinggal dari daerah lainnya. SDM guru di sini cukup mumpuni dan bisa diandalkan. Namun, mirimnya sarana dan prasarana menjadi kendala utama di Pulau Maratua tentang pendidikan. Bagaimana tidak? Listrik 24 jam baru tahun ini baru bisa kami nikmati. Sebelumnya, masyarakat sini hanya menikmati listrik dari panel surya yang merupakan bantuan dari pemerintah. Mengenai akses masuk Pulau Maratua sudah cukup memadai melalui 2 jalur, yaitu jalur udara dan jalur laut. Jaringan juga sudah lebih stabil dari sebelumnya. Kondisi ini pun berpengaruh terhadap kebiasaan para peserta didik. Gawai sudah menjadi makanan sehari-hari mereka. Selain itu, lingkungan mereka juga sudah akrab dengan perangkat TIK, salah satunya adalah gawai atau Android. Meskipun akses tidak semulus di kota, namun informasi dapat keluar dan masuk tanpa ada batasnya. Dan hal ini memotivasi saya untuk memberikan literasi digital yang terarah kepada peserta didik saya. Alhamdulillah, dengan mengikuti pembatik hingga level 4 ini, saya mendapatkan wawasan dan ilmu pengetahuan yang dapat saya manfaatkan. Saya dapat mengintegrasikan pembelajaran di kelas saya dengan TIK yang merupakan hal yang sangat akrab dengan peserta didik dan sebagai kebutuhan peserta didik zaman sekarang. Rumah Belajar menjadi satu portal yang menjawab tantangan ini. Beberapa fiturnya dapat kita manfaatkan untuk pembelajaran di kelas kita. Di antaranya ada fitur peta budaya, sumber belajar, bank soal, edu game, dan augmented reality. Selama 1 tahun belakangan ini, sejak saya mengenal portal Rumah Belajar, saya memanfaatkannya untuk pembelajaran di kelas saya. Dan saya telah melakukan beberapa praktik baik. Di antaranya, yang pertama adalah praktik baik blended learning yang terintegrasi dengan aplikasi Nextdoorland. Aplikasi Nextdoorland ini saya unduh dari fitur peta budaya dalam portal Rumah Belajar. Dalam praktik baik ini, anak-anak atau peserta didik saya sangat senang dan pembelajarannya menjadi sangat efektif karena di dalam pembelajaran saya mengintegrasikan aplikasi Nextdoorland yang sudah terinstal dalam gawai masing-masing peserta didik. Selain hasil belajar yang begitu maksimal, aktivitas peserta didik juga sangat meningkat. Praktik baik dengan aplikasi Nextdoorland ini adalah praktik baik pertama yang saya buat. Kemudian yang kedua adalah praktik baik pembelajaran Discovery Learning terintegrasi dengan Rumah Belajar. Dalam praktik baik ini saya menggunakan fitur dalam portal Rumah Belajar yaitu sumber belajar dan bank soal. Dalam fitur sumber belajar saya menggunakan video yang saya tayangkan secara online di kelas dan saya tampilkan menggunakan LCD proyektor. Kemudian di akhir sesi, peserta didik melakukan asesmen atau penilaian dengan mengerjakan soal di bank soal secara langsung sebagai kuis kelompok. Ini yang menarik karena peserta didik dapat maju ke depan setiap kelompok, kemudian mengerjakan bank soal secara online, secara live, kemudian ditayangkan di papan tulis.
Dengan ditayangkannya pengerjaan soal ini, peserta didik lain dapat melihat mana soal yang betul dan mana soal yang salah. Karena di fitur bank soal ini terdapat pembahasan jawaban dari peserta didik. Saya justru lebih senang seperti ini karena siswa atau peserta didik dapat berinteraksi dengan perangkat TIK. Selain itu, mereka juga dapat berinteraksi dengan peserta didik lainnya. Jadi, peserta didik tidak sibuk dengan perangkat TIK masing-masing. Selain itu, saya menjadikan konten web di Sumber Belajar sebagai praktik baik pembelajaran kolaboratif terintegrasi sumber belajar. Dalam pembelajaran ini, saya mengajak peserta didik saya untuk menonton sebuah video tentang materi yang terkait. Kemudian setelah itu, saya memperlihatkan konten web berupa multimedia pembelajaran interaktif kepada siswa yang sudah saya kelompokkan menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok mendapatkan tugas yang berbeda. Kelompok 1 membuka MPI, kelompok 2 membuat ringkasan pada buku mereka masing-masing. Nah, menariknya di sini pembelajaran ini saya laksanakan di luar kelas, yaitu di dermaga dekat sekolah. Karena pada saat itu peserta didik saya menginginkan pembelajaran dengan suasana yang berbeda. Maka saya berusaha untuk memfasilitasinya dengan mengajak mereka ke dermaga dekat sekolah. Lalu praktik baik terakhir sebelum ini yang saya lakukan adalah praktik baik optimalisasi Chromebook untuk pembelajaran berdiferensiasi di kelas 6. Dalam praktik baik ini saya melakukan inovasi pembelajaran yang sangat komprehensif karena saya melibatkan beberapa portal dan aplikasi, di antaranya Sumber Belajar di portal Rumah Belajar, kemudian Google Classroom, Jamboard, dan aplikasi Canva untuk pendidikan. Konten di dalam Sumber Belajar saya gunakan untuk memberikan konten kepada peserta didik, di mana peserta didik sudah saya kelompokkan sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian setiap kelompok saya berikan konten yang isinya sama namun jenisnya berbeda. Di dalam Sumber Belajar terdapat 3 konten, ada konten video, konten MPI atau web, dan konten podcast. Di pembelajaran ini saya menggunakan 2 konten, yaitu konten web dan konten video. Kemudian setelah itu saya memberikan penugasan yang melibatkan aplikasi Jamboard dan Canva untuk pendidikan, yaitu saya meminta siswa untuk membuat peta pikiran menggunakan aplikasi Jamboard dan membuat reklame menggunakan aplikasi Canva. Setelah peserta didik selesai mengerjakan tugasnya membuat reklame dan juga peta pikiran, saya meminta mereka mempresentasikannya di depan kelas. Masing-masing kelompok menjelaskan apa yang sudah mereka kerjakan di dalam Jamboard dan juga reklame. Untuk pembelajaran ini, saya mengambil materi tentang PKN, yaitu penerapan sila-sila dalam Pancasila. Mengingat peserta didik saya di kelas 6 ini tampaknya belum begitu paham tentang penerapan Pancasila. Dalam pembatik level 4 ini, saya diberikan amanah untuk mendiseminasikan praktik baik yang sudah saya lakukan. Nah, ini adalah kesempatan saya untuk memberikan motivasi dan wawasan kepada Bapak dan Ibu guru mengenai pembelajaran terintegrasi TIK yang memanfaatkan rumah belajar. Keempat, praktik baik yang sudah saya lakukan ini saya diseminasikan kepada rekan-rekan guru di dekat sekolah. Yang pertama di sekolah saya, yaitu SD Negeri 001 Payung-Payung. Yang kedua di SMA Negeri 9 Berau, yang kebetulan lokasinya berada di Pulau Maratua. Dan selanjutnya saya mendiseminasikan juga secara online melalui 2 webinar berkolaborasi dengan rekan-rekan SRB dari berbagai daerah. Saya juga ada live Instagram berkolaborasi dengan SRB dari Kalimantan Timur. Pembatik memiliki kesan yang mendalam dalam karir saya sebagai guru. Memberikan wawasan, memberikan insight baru, teman-teman yang baru yang memiliki semangat dalam mengintegrasikan TIK di dalam pembelajaran. Dan ini sangat memotivasi saya untuk terus berusaha mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran di kelas saya, meskipun kondisinya di sini kadang tidak sesuai dengan harapan. Kadang jaringannya tidak stabil atau naik turun, kadang listriknya masih mati, kemudian sarana prasarana yang tidak selengkap sekolah-sekolah yang berada di kota.
Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Pusdatin Kemendikbudristek yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bergabung dalam Pembatik level 4 tahun 2022. Selain itu, saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada semua pihak yang telah mensukseskan strategi dan agenda yang saya lakukan selama menjalankan tugas dalam Pembatik level 4 ini. Semoga apa yang saya lakukan di dalam Pembatik level 4 ini memberikan dampak yang positif dan kebermanfaatan yang luas bagi Bapak dan Ibu guru di seluruh Nusantara. Saya teringat satu kalimat yang sangat jenius dari salah satu pakar teknologi di Indonesia. Beliau adalah Profesor Dr. Eko Indrajit, pernah menyampaikan seperti ini, bahwa teknologi tidak akan pernah menggantikan peran seorang guru, tapi guru yang tidak menggunakan teknologi akan segera tergantikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Merdeka Belajar, salam Rumah Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.